Selamat pagi, kembali dengan saya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Hari ini saya mau berbicara tentang advokat sebagai officium nobile, ya. Jadi advokat itu dianggap sebagai aparat penegak hukum menurut undang-undang, ya. Dasar hukumnya ada dua, yaitu di Undang-Undang Advokat. Di sini Undang-Undang Advokat jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 ya tentang advokat, dan juga di Undang-Undang Kuasa Kehakiman itu dijelaskan bahwa advokat itu termasuk salah satu dari 4 aparat penegak hukum. Jadi 4 aparat penegak hukum yang diakui di Indonesia adalah polisi, jaksa, hakim, dan advokat, teman-teman ya. Nah, advokat ini sering disebut sebagai officium nobile. Apa itu officium nobile? Officium nobile adalah jabatan atau pejabat yang dihargai atau jabatan yang mulia, teman-teman ya. Jadi dianggap ini sebenarnya seseorang ini kalau sudah menjadi advokat itu sudah menjadi seorang pejabat ya, seorang pejabat yang mulia di situ ya, karena mempunyai jabatan, mempunyai tugas yang mulia, teman-teman. Nah, saya mau bahas tentang bagaimana pandangan dan kenyataan yang ada sekarang ini di Indonesia tentang advokat dibanding dengan aparat penegak hukum lain, teman-teman. Tapi sebelum ke sana, kita lihat dulu nih tentang undang-undang advokat. Jadi di undang-undang advokat ini tertera keterangan tentang advokat. Biar teman-teman tahu dulu. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi kalau advokat itu dibilang kamu jadi advokat tuh hanya bisa beracara di dalam pengadilan, itu salah. Karena kenapa? Ini ketentuan bab 1 pasal 1 Undang-Undang Advokat menyatakan jelas. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, teman-teman ya. Jadi kenapa saya mau membahas ini? Karena akhir-akhir ini banyak ya lawyer-lawyer bodong, teman-teman. Lawyer-lawyer bodong ya. Baik ijazahnya palsu atau ijazahnya tidak terdaftar dikti. Ada yang tidak diakui oleh organisasi advokatnya, teman-teman ya. Ada yang tidak mempunyai berita acara sumpah di pengadilan. Jadi ini kita mau memberikan pengetahuan tentang bagaimana sih sebenarnya advokat yang legal, yang sah itu bagaimana sesuai undang-undang, bukan sesuai Alvin Lim ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini, katanya ya. Terus kita lihat yang penting-penting aja di sini ya, teman-teman. Pengangkatan nih. Jadi untuk dapat diangkat menjadi advokat itu ada di pasal 3. Jadi sebelum seseorang itu bisa diangkat menjadi advokat, dia harus memenuhi persyaratan. 1, warga negara Republik Indonesia. Jadi dia sebagai warga negara Republik Indonesia. 2, tempat tinggalnya di Indonesia. 3, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Jadi nggak boleh sebagai pegawai negeri, nggak boleh sebagai pejabat negara juga dia merangkap sebagai advokat tuh nggak boleh ya. Usia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Jadi harus sarjana hukum nih, teman-teman ya. Nggak bisa SH-nya itu bukan SH, tapi misalnya sarjana ekonomi, terus dia ada S2 hukum, misalnya magister hukum, terus ambil jadi advokat, nggak bisa. Tetap harus punya sarjana hukum, SH, itu penting. Harus wajib di sini berdasarkan undang-undang advokat. Terus berikutnya yang ke-6, lulus ujian sebagaimana diadakan organisasi advokat. Jadi organisasi advokat ada yang ujian atau yang namanya UPA biasanya ya. Ujian pendidikan advokat itu UPA. Nah, itu harus lulus di situ. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun pada kantor advokat. Jadi nggak ada kewajiban sini harus kantor advokat pradi atau mana, nggak ada. Minimal pokoknya dia punya surat keterangan magang, sudah magang selama 2 tahun. Ya. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi untuk diangkat dia nggak boleh kena pidana. Ya nggak boleh sebelumnya ini pernah dipidana nih, nggak boleh ya. Dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih ya. Nah, bagaimana undang-undang mengatur nggak nih kalau seseorang misalnya setelah diangkat jadi advokat baru dia melakukan pidana, misalnya contoh ya. Ose Kaligis itu dipidana lebih dari 5 tahun, teman-teman. Nah, setelah jadi advokat, apakah berarti pengangkatannya batal? Tidak. Ya, jadi kalau dibaca undang-undang di sini, itu adalah persyaratan sebelum diangkat. Kalau sudah diangkat menjadi advokat,
dia melakukan pidana, tidak serta-merta berarti pengangkatannya batal. Nggak ada itu teman-teman ya. Jadi jangan salah tafsir teman-teman ya. Terus berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan punya integritas tinggi. Jadi itu adalah persyaratan ya, 9 persyaratan untuk menjadi advokat, untuk diangkat jadi advokat teman-teman. Nah, advokat yang sudah diangkat harus mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan perundang-undangan. Tapi ini biasanya nggak pernah dijalankan ya bidang-bidang tertentu ini. Karena satu advokat bisa aja dia menangani pidana, perdata juga, perceraian juga, kepailitan. Jadi selama ini harus kalau dibilang harus mengkhususkan diri pada bidang tertentu ini nggak pernah dijalanin teman-teman. Nah, pasal 4 yang penting. Sebelum menjalankan profesi, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukum. Nah, pasal 4 ini penting teman-teman ya, karena kenapa? Banyak orang sudah lulus jadi advokat tetapi nggak punya yang namanya berita acara sumpah. Nggak pernah disumpah di depan pengadilan tinggi. Ini jelas tentang sumpah pengadilan tinggi ini diatur berdasarkan putusan MK nomor 101 garing PUU strip 7 Romawi garing 2009 teman-teman. Dibilang di sini bahwa advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat selama tidak dimaknai ya undang-undang tadi tersebut, pasal 4 tersebut. Harus pengadilan tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang secara de facto saat ini ada. Jadi apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah pengadilan tinggi itu berhak mengangkat sumpah ya orang-orang yang menjadi advokat di pengadilan tinggi diangkat sumpah tidak memandang dari organisasi advokat mana. Jadi dari manapun, mau dari organisasi advokat A, B, C, D, E, F, G itu semua bisa teman-teman ya. Ini jelas di sini berdasarkan putusan MK ini nomor 101 ya. Jadi di pasal 4 ini jelas seseorang itu hanya boleh berprofesi sebagai advokat kalau sudah disumpah. Nah, inilah yang menjadi dasar pelaporan polisi dari klien kami ya. Saya punya klien itu melaporkan teman-teman ya, ada Ibu Mariana, ada Ibu Vivi Sutanto ya, ada juga Pak Rayong, ada juga Pak Sunhon, Ibu Vera, Pak Roni ya melaporkan seorang oknum advokat bernama Natalia Rusli itu dilaporkan ke Polres Jakarta Barat teman-teman ya. Karena apa? Karena diduga melakukan penipuan. Penipuan apa? Dia ini belum disumpah saat dia mengaku dan menjalankan profesinya sebagai advokat teman-teman. Jadi saat dia menjalankan profesinya ini dia belum disumpah. Padahal undang-undang menyatakan dia wajib disumpah dulu di pengadilan tinggi. Nah inilah yang menjadi dasar salah satu modus tipu daya dia ya untuk menipu orang seolah-olah sebagai advokat. Padahal dia belum boleh menjalankan profesinya teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman di sini. Advokat berstatus sebagai penegak hukum. Jadi ini pasal 5 inilah dasar bahwa advokat itu adalah aparat penegak hukum teman-teman ya. Bukan Alvin Lim yang bicara, tapi undang-undang yang bicara. Ini pasal 5 jelas. Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri, dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi dia penegak hukum, dia bebas dan mandiri, dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Jadi nggak bisa sebenarnya serta-merta Alvin Lim sebagai seorang advokat itu misalnya ya dikriminalisasi. Itu sebenarnya nggak boleh. Undang-undang pemerintah wajib sebenarnya melindungi teman-teman ya. Tapi kenyataannya ya banyak berbanding terbalik di lapangan teman-teman. Nah inilah yang nanti saya akan bahas lebih jauh ya teman-teman ya. Nah penindakan ya advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan kalau satu mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. Jadi kalau diabaikan atau ditelantarkan, advokat ini dapat dikenai tindakan nih teman-teman. Atau 2, berbuat atau bertingkah laku tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya. 3, bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, mengeluarkan pernyataan, menunjukkan tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan dan pengadilan. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, ya. Kehormatan, harkat, martabat profesinya. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela. Dan yang terakhir,
melanggar sumpah janji advokat atau kode etik profesi advokat. Jenis tindakan yang dapat dikenakan terhadap advokat adalah, nah jadi kalau dia melakukan 6 hal di atas tersebut, jenis tindakan yang dapat dilakukan adalah teguran lisan, tindakannya, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3-12 bulan, dan yang terakhir pemberhentian tetap dari profesinya ya. Jadi pengaduan ini diadukan ke mana? Organisasi advokat ya, ke Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Nah, ini ada di sini ya, di pasal 8. Penindakan terhadap advokat dengan jenis tindakan sebagaimana di pasal 7 dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi advokat, teman-teman. Jadi jelas. Terus advokat itu dapat diberhentikan atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat. Ya, pemberhentian ini dapat disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan penegak hukum lainnya. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan 1. Permohonan sendiri. 2. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih. Dan yang ketiga adalah berdasarkan keputusan organisasi advokat. Ya, jadi ini dapat diberhentikan di sini, teman-teman ya. Advokat yang diberhentikan berdasarkan pasal 1 tidak berhak menjalankan profesi advokat. Dalam hal advokat dijatuhi pidana sebagaimana pasal 10 dibilang di sini ya. Ayat 1 huruf B yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada organisasi advokat. Jadi yang memberhentikan ini adalah organisasi advokat, nggak bisa yang lain. Jadi keputusan hukum tetap itu diberikan kepada salinan pada organisasi advokat, di mana advokat tersebut bernaung, dan advokat itulah yang nanti akan memberhentikan ya. Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Jadi jelas yang mengawasi ini organisasi advokat. Pengawasan sebagaimana dimaksud bertujuan agar advokat menjalankan profesi menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan ya. Jelas di sini teman-teman, hak kewajiban advokat. Advokat bebas mengeluarkan pendapat pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau saya baru baca berita itu ya, ada pengacara Komarudin diancam oleh pengacara lawannya dibilang, atau diancam oleh polisi dibilang, Kadif Humas itu ada bilang, ya tolong itu ya pengacara Brigadir J jangan bicara asumsi katanya. Lah, advokat itu bebas mengeluarkan pendapat. Jadi bukan cuma fakta, kalau ada pendapat hukum atau pernyataan dalam membela perkara, dia punya kebebasan ya. Jadi disinilah kadang-kadang ya teman-teman ya, aparat penegak hukum lain baik itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kadang-kadang nggak ngerti nih undang-undang advokat dan dia nggak mau peduli tentang undang-undang advokat. Yang seharusnya jelas ada tertera di sini. Pasal 15, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi jelas di sini bahwa advokat bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di sini ya. Advokat tidak dapat dituntut, ini pasal 16, jelas. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan kliennya dalam persidangan. Nah, sejak hari Rabu ini dirubah di sini ya, sejak 14 Mei 2014 pasal 16 ini dirubah menjadi tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan di sini ya. Jadi nggak bisa pengacara itu dituntut kalau dia menjalankan profesinya dengan itikat baik, teman-teman. Itu nggak bisa di situ ya. Oke, jadi jelas di sini aturan-aturan tentang advokat. Nah, advokat itu sudah diakui sebagai aparat penegak hukum. Tadi kita sudah baca sendiri, sudah dengar undang-undang advokat menyatakan seperti itu. Tetapi pada kenyataannya teman-teman, ini yang sangat disayangkan. Ya, di Indonesia, advokat ini belum diperlakukan. Jadi belum diperlakukan sebagai aparat penegak hukum. Ya. Contoh-contohnya satu, teman-teman ya. Contoh satu yang paling nyata, ketika COVID-19 terjadi itu, teman-teman ya. Ketika COVID-19 terjadi, itu banyak teman-teman ya,
yang dimana kantor-kantor disegel oleh Pemda, ya, disegel oleh Satpol PP, teman-teman. Nah, kita melihat dari 4 aparat penegak hukum itu ada pengadilan, ada kejaksaan, ada kantor polisi, apalagi pengadilan, teman-teman ya. Pengadilan itu di dalam satu ruang sidang, dalam satu ruangan itu nggak ada yang jaga jarak 2 meter, teman-teman. Ya, bahkan sidang kayak Habib Rizik atau sidang-sidang yang high profile, teman-teman, itu satu ruangan penuh berjejal. Tetapi kantor pengadilan negeri itu nggak pernah disegel oleh Satpol PP walaupun dia melanggar ketentuan PPKM. Ya. Berbanding terbalik dengan kantor hukum. Jadi ada kantor hukum yang buka ketika COVID, ya, disegel. Kalau nggak salah itu bisa dibaca ya, kantor apa itu, kalau nggak salah SMSNco atau apa itu disegel, teman-teman ya, sempat disegel itu beberapa hari itu karena dianggap melanggar peraturan. Jadi harus diwajibkan libur atau diwajibkan 50% aja gitu loh ya. Padahal teman-teman, yang namanya ada COVID atau tidak ada COVID, kejahatan itu nggak pernah tidur. Jadi kalau kantor polisi buka tetapi kantor pengacara ditutup, ini nanti tidak akan terjadi ketidakseimbangan hukum. Siapa nanti yang akan mewakili, mendampingi, ya kan, orang yang diduga melanggar hukum tersebut? Kan harusnya pengacara, ya toh. Sama di persidangan. Kalau pengacaranya kantornya ditutup, lah terus siapa yang mewakili nanti di situ ya? Siapa yang mendampingi di persidangan? Kagak ada. Nah, disinilah teman-teman, di mana dengan ditutupnya, disegelnya kantor hukum tersebut, ya, oleh oknum Pemda, oleh oknum Satpol PP, menyatakan bahwa pemerintah sendiri belum mengetahui, mengadopsi, dan belum menganggap lawyer itu sebagai aparat penegak hukum, teman-teman. Ya, itu satu hal. Ya, terus hal-hal lain adalah contoh, teman-teman ya. Kita lihat kemarin itu ada berita seseorang, misalnya ada lawyer mau mendampingi terdakwa atau tersangka, mau didampingi. Dia bilang, oh nggak boleh, belum boleh didampingi di situ. Satu orang aja masuk, ya. Jadi mereka di situ memberikan aturan sendiri. Satu orang aja masuk, atau ada lawyer mau ketemu sama terdakwa yang ditahan. Itu kalau di undang-undang nggak ada itu, nggak boleh ada limitasi, teman-teman ya. Saya kasih tahu teman-teman ya, waktu saya di Amerika itu lawyer kapanpun 1 kali 24 jam bebas ketemu dengan kliennya. Jadi misalnya kliennya ditahan di rutan, ya kan? Mau malam-malam dia datang ke sana minta ketemu, pasti ditemuin. Ya, jadi kalau di luar negeri itu hak dan wewenang dari advokat itu benar-benar dijunjung tinggi oleh undang-undang, teman-teman ya. Jadi dia itu punya kebebasan. Jadi ketika ketemu dengan kliennya pun, itu bukan di ruang terbuka yang ramai yang dilihatin oleh polisi, kagak. Ya kan dikasih ruangan tertutup sendiri untuk dia berbicara secara rahasia di sini. Karena advokat itu wajib menyimpan rahasia kliennya, teman-teman. Ya. Jadi hal-hal seperti ini di Indonesia ini, kalau menurut saya ini ya, advokat ini berada di kasta paling bawah dari aparat penegak hukum yang lain. Ya, diperlakukan dengan sangat tidak pantas yang seharusnya sebagai aparat penegak hukum, teman-teman. Ya, itu saya sering lihat sekali. Saya sering lihat. Ya, contoh kepolisian. Ya, kalau kepolisian di pinggir jalan itu saya lihat tuh, teman-teman. Orang melanggar lampu merah, dia lihatnya ada temannya polisi lain langgar lampu merah, dibiarin, pura-pura kagak lihat. Atau kalau dia lihat ada plat kehakiman, plat jaksa di situ, udah dia diemin. Tapi kalau dia berhentiin mobil sipil terus ditanya, oh kamu siapa? Lawyer. Oh, kenapa kamu melanggar undang-undang? Nah, walaupun teman-teman yang dilakukan oleh lawyer itu salah, melanggar undang-undang. Yang saya mau reiterasi di sini adalah, yang saya mau tekankan bahwa mereka ini memberikan perlakuan kebal hukum terhadap 3 aparat penegak hukum lainnya, tetapi tidak terhadap pengacara. Ya, dan yang terlebih lagi akhir-akhir ini yang kita lihat, ya kan, apa? Kesewenangan aparat penegak hukum lain terhadap advokat yang sangat saya tidak setuju, teman-teman. Jadi kalau kita lihat kemarin di pra-peradilannya Maming situ, ya kan, KPK itu
Ketua KPK sudah memberikan semacam warning, teman-teman. Ya, dibilang bahwa dia sedang mencari apakah ada dugaan perbuatan menghalangi penyidikan yang dilakukan oleh advokat karena si kliennya ini nggak hadir ketika pemeriksaan di situ ya. Disuruh nunggu pra peradilan katanya. Padahal teman-teman, kita sudah tahu yang mana kalau itu dilakukan demi itikat baik terhadap klien, itu seharusnya tidak bisa dituntut baik pidana maupun perdata. Tetapi disinilah aparat penegak hukum, advokat itu sering diinjek-injek dan diperlakukan di bawah aparat penegak hukum lainnya. Di situ yang saya sangat tidak setuju ya. Tetapi lucunya teman-teman ya, ironisnya, 3 aparat penegak hukum lainnya ini, ya contoh hakim, contoh jaksa, contoh polisi, ketika mereka pensiun, jadi advokat, malah banyak yang jadi advokat teman-teman ya. Banyak yang jadi advokat teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu ya kan? Karena teman-teman bisa dilihat, contoh ya, kita lihat di Pradi Bersatu nih teman-teman. Pradi Bersatu itu pimpinannya siapa di situ ya? Kalau kita mau tahu pimpinan Pradi Bersatu itu saya juga baru tahu tentang nama Pradi Bersatu teman-teman ya, karena melihat pemberitaan di koran nih tentang Rasman. Jadi ada salah satu pemimpin mereka, salah satu ketua mereka ya, ketua DPD atau apa di situ, yang mana adalah Irjen Pol Purnawirawan, teman-teman ya. Jadi pensiunan kepolisian, jadi lawyer, teman-teman. Ya, saya punya seorang sahabat lain juga, ya namanya Pak Barnabas, dulu dia Direktur Tahti. Saya tanya kabarnya gimana akhir-akhir ini, dijawab oleh beliau, oh Pak Alvin, saya sekarang jadi kuasa hukum, jadi lawyer. Wah, jadi lawyer juga polisi ya. Jaksa yang jadi lawyer ada juga, teman-teman ya. Dr. Dwi Seno Wijanarko itu adalah mantan kepala Kasih Intel, teman-teman ya. Kejaksaan dia, kepala kejaksaan. Dia juga menjadi advokat, dia mendirikan kantor DSW and Partner ya, Dwi Seno Wijanarko dan Partner ya. Tidak ada yang salah sebenarnya seperti itu, tetapi disinilah lucunya drama, komedi, parodi kehidupan aparat penegak hukum. Ketika orang-orang itu menjadi aparat penegak hukum, misalnya polisi, jaksa, hakim, mereka bersikap mendiskriminasikan kepada lawyer. Seolah-olah lawyer ini golongan di bawah ya. Banyak hak-hak mereka ditolak, banyak apa yang sesuai undang-undang tidak mau dilakukan. Misalnya mau ketemu sama klien, harus izin penyidik. Ya, jadi sekarang ini Polda Metro ya, pernah kemarin saya mau ketemu klien saya, dia bilang, "Sorry Pak Alvin, harus izin dulu ke penyidik." Lah, sejak kapan undang-undang di KUHP ini menyatakan ketemu sama klien itu harus izin penyidik? Jadi makin lama dibikin aturan sendiri oleh aparat penegak hukum lainnya untuk apa? Menyunat hak dari advokat, teman-teman ya. Ini yang sangat disayangkan. Dan hal ini kenapa bisa terjadi? Pertama tentu saja karena ada pembiaran dari penguasa ya, dari pemerintah penguasa. Mereka nggak mau lawyer ini terlalu berkuasa, terlalu kuat ya. Kedua, karena pecahnya organisasi advokat. Jadi nggak bisa 100% itu disalahkan ke pemerintah. Ya, the blame itu ada juga di dalam internalnya advokat sendiri. Kenapa seperti itu? Banyak advokat, organisasi-organisasi advokat yang kasalnya ngomong KW atau bodong ya. Jadi dulu itu organisasi advokat itu dikit. Orang taunya Pradi, Ikadin, ya, AAI ya. Sekarang Pradi aja ada 7. Bahkan teman saya bilang, udah lebih Alvin, sekarang udah bukan 7 lagi. Udah belasan, kata dia. Hah? Masa? Pradi udah belasan. Pertama Pradi itu 1 pecah 3. Ya, Pradinya Luhut, Pradinya Junifer, Pradinya Oto. Sekarang ada Pradi Perjuangan, ya Pak Lukas. Ada Pradi Pergerakan, ya. Nah, tiba-tiba ada lagi Pradi Bersatu, ya kan. Waduh, nanti habis Pradi Bersatu, ada lagi Pradi Berdua, Pradi Bertiga, Pradi Berempat, Pradi Berlima, Pradi Berseratus di situ ya. Nggak apa-apa, orang buka aja gitu ya. Yang penting ada pradinya. Orang pikir, oh itu pradi gitu kan. Ya kan. Jadi ketika seseorang
memuat nama Pradi di depannya. Seolah-olah kenapa sih sebenarnya? Biar supaya dianonimkan dengan Pradi ya di situ. Nah, ini banyak terjadi teman-teman. Yang sayangnya di dalam memilih anggota dan mengambil anggota itu dia tidak mengikuti syarat perundang-undangan yang berlaku. Kenapa saya bilang tidak mengikuti syarat perundangan yang berlaku? Tadi sudah dibilang, syarat pengangkatan memiliki misalnya ijazah, sarjana hukum yang sah. Ijazah itu nggak bisa cuma ada perinan ijazah terus dilegalisir oleh universitasnya. Karena kenapa? Peraturan undang-undang Permendikbud Dikti nomor 59 tahun 2018 itu jelas. Ijazah itu wajib mengikuti nomor PIN. PIN itu nomor penomoran ijazah nasional. Ya, di mana nomor ijazah dari universitas itu harus terdaftar di Dikti, di pangkalan Dikti. Nah, inilah seperti contohnya Rasman Nasution itu, teman-teman. Ya kan, infonya kan ijazah dia itu tidak terdaftar di Dikti yang Ibnu Chaldun, ya kan. Nah, dikeluarkanlah dia oleh KAI. Kenapa? Karena KAI menjunjung tinggi nih di sini ya. Hal yang sama juga teman-teman dengan Natalia Rusli ya. Oknum Natalia Rusli itu juga sama, ijazahnya tidak terdaftar Dikti. Saya adukan ke KAI, sama KAI dikeluarkan ya. Dicabut itu, keanggotaannya dicabut ya. Jadi dia sudah tidak dianggap sebagai anggota KAI. Pindahlah mereka berdua oknum-oknum ini ke Pradi Bersatu. Ya, sehingga apa yang terjadi ya? Ini saya mau mengutip pembicaraan dari Denis Karyesta nih ya. Jadi Denis ini dia bingung. Denis aja dia bingung loh terhadap apa? Terhadap Pradi Bersatu, teman-teman. Dia bingung karena kenapa? Kok bisa dipecat sama KAI, digandeng sama Pradi? Ya. Saya bacakan ya, ini apa yang si Denis Karyesta bicara nih, bilang sini. Seusai dipecat KAI, ini ada di Tribun Wow, beritanya di Tribun Wow, saya mengutip dari Tribun Wow, dibilang Denis Karyesta mengaku heran saat Rasman diterima menjadi anggota Pradi Bersatu. Padahal KAI sebelumnya memecat Rasman ya dan batal menjadi anggota KAI Cucu Sanjaya di sini. Melalui kanal YouTube Was-Was, Denis Karyesta mulanya membahas Rasman yang batal bergabung seperti diberitakan, dibilang di sini ya. Jadi kita lihat di sini, teman-teman. Dalam video yang tayang di kanal YouTube Uya Kuya TV pada Senin 11 Juli 2022, Eli Daneti mengaku tidak suka dihubungi oleh sang selebgram. Pengacara Ya, jadi dibilang di sini seperti diberitakan sebelumnya, KAI Cucu Sanjaya dihujat netizen seusai menerima Rasman sebagai anggota. Dibilang jelas-jelas dia dipecat dari KAI karena melanggar kode etik dan banyaknya aduan masyarakat. Denis mengaku sempat mengadukan perlakuan tak menyenangkan Rasman kepadanya. Karena itulah Rasman akhirnya dipecat tak hormat dari KAI. Salah satunya dia mengganggu meresahkan masyarakat, ucap Denis di sini ya. Kini Rasman diketahui bergabung dengan Pradi Bersatu. Denis menganggap organisasi tersebut tak melakukan verifikasi data hingga asal menerima anggota baru. Gua sih nggak mau, takut pakai pengacara Pradi Bersatu katanya. Ini yang bicara Denis ya, dia bilang gua sih nggak mau, takut pakai pengacara Pradi Bersatu. Jangan-jangan sama lagi ketuanya juga gitu, tingkahnya ngeri katanya. Denis nekat mendatangi kantor Rasman Arief Nasution. Jadi kita lihat nih ya. Jadi biar teman-teman ketahui di sini. Jadi Denis Karyesta ini ada komentar dia ya tentang Pradi Bersatu. Baik, coba kita cari videonya di sini, teman-teman. Ya, ini ya, teman-teman ya. Jadi ini Denis Karyesta nih buat surat terbuka nih untuk Pradi Bersatu nih di sini ya. Jadi supaya ini bisa menjadi masukan. Ya, video saya ini bukan untuk menjelekkan Pradi Bersatu, teman-teman. Tetapi ini masukan masyarakat, ya kan? Bukan Alvin yang bicara, tapi Denis Karyesta bicara sebagai masyarakat karena dia merasa
terusik dengan adanya oknum-oknum advokat dan tiba-tiba kok ada Pradi Bersatu yang menerima. Ya nanti silahkan aja aspirasi masyarakat ini ditanggapi oleh Pradi Bersatu, teman-teman ya. Baiklah, mari kita buka dulu ini videonya biar supaya masyarakat tahu ya. Jadi biar teman-teman tahu di sini bagaimana tanggapan masyarakat nih tentang organisasi advokat ya. Dan perilaku terhadap orang yang ijazahnya itu tidak terdaftar dikti gitu ya. Jadi mereka ini kan ya normal lah, mereka istilahnya tuh memberikan semacam kritik ya teman-teman ya, memberikan kritik, memberikan memberikan kritik, memberikan masukan teman-teman. Oke. Nah, jadi Denis Karyesta ini nggak sendiri, dia juga sama Uya Kuya, Hotman Paris juga ya. Nah, ini ada video di Sekelas Info teman-teman ya. Mari kita dengarkan. Surat terbuka untuk Pradi Bersatu, organisasi Pradi Bersatu. Organisasi advokat yang benar adalah organisasi yang menjaga marwah advokat dengan tidak menerima anggota yang memiliki masalah hukum, masalah kode etik dan lain-lain. Sedangkan dia sudah dipecat secara tidak hormat karena melanggar banyaknya kode etik dan aduan dari masyarakat dan sudah sangat meresahkan masyarakat. Dan kalau kalian menerima anggota baru tanpa melalui proses verifikasi yang panjang dan yang jelas, berarti Anda perlu dipertanyakan dan perlu dipertanyakan kredibilitasnya. Dan menurut gua, apabila ada organisasi yang tetap ngotot menerima anggota yang bermasalah dengan hukum maupun memiliki melanggar kode etik, dia juga harus ikut mempertanggungjawabkan. Surat terbuka untuk Pradi Bersatu, organisasi Pradi Bersatu. Organisasi advokat yang benar adalah organisasi yang menjaga marwah advokat dengan tidak menerima anggota yang memiliki masalah hukum, masalah kode etik dan lain-lain. Sedangkan dia sudah dipecat secara tidak hormat karena melanggar banyaknya kode etik dan aduan dari masyarakat dan sudah sangat meresahkan masyarakat. Dan kalau kalian menerima anggota baru tanpa melalui proses verifikasi yang panjang dan yang jelas, berarti Anda perlu dipertanyakan dan perlu dipertanyakan kredibilitasnya. Dan menurut gua, apabila ada organisasi yang tetap ngotot menerima anggota yang bermasalah dengan hukum maupun memiliki melanggar kode etik, dia juga harus ikut mempertanggungjawabkan. Menurut gue, ciri-ciri orang gak percaya diri itu selalu konvers atau tampil di depan kamera itu tidak percaya diri kalau sendiri. Itu adalah menurut gue ciri-ciri orang stres sama ciri-ciri orang yang... Oke, jelas ya teman-teman ya tadi ya. Jadi Denis Karyesta ini bilang Pradi Bersatu, organisasi Pradi Bersatu. Organisasi yang... jadi dia memberikan surat terbuka nih untuk Pradi Bersatu nih, ditantang nih ya. yang benar adalah organisasi yang menjaga marwah advokat dengan tidak menerima anggota yang memiliki masalah hukum, masalah kode etik dan lain-lain. Sedangkan Tuh ya, kalau menurut masyarakat ini organisasi advokat yang benar itu adalah organisasi advokat yang tidak menerima lawyer-lawyer yang bermasalah, teman-teman ya di sini ya. Ini menurut Denis dia ya. sudah dipecat secara tidak hormat karena melanggar banyaknya kode etik dan aduan dari masyarakat dan sudah sangat meresahkan masyarakat. Dan kalau kalian menerima anggota baru tanpa melalui proses verifikasi yang panjang dan yang jelas, berarti Anda perlu dipertanyakan dan perlu dipertanyakan kredibilitasnya. Nah loh ya. Jadi masukan dari Denis ini dia bilang ya. Jadi kalau organisasi advokat itu main asal terima oknum advokat ya tanpa melalui proses verifikasi yang panjang, itu patut dipertanyakan katanya ya kredibilitasnya ya. Saya nggak tahu tentang kredibilitasnya Pradi Bersatu ya. Biar masyarakat sendiri aja yang menilai teman-teman ya. Jadi masyarakat itu kayak Denis Karyesta, Uya Kuya, Hotman Paris itu mereka sudah pintar kok. Mereka tahu ya. Jadi disinilah sayangnya ya banyaknya organisasi advokat baru yang muncul teman-teman ya, yang tidak mengikuti standar. Jadi orang pernah misalnya, oh ini advokat nggak bener nih, udahlah nggak apa-apa, masuk aja di organisasi saya. Yang penting apa? Ya kan lumayan dapat iuran keanggotaan. Atau ya udah nanti kamu PKPA aja biar PKPA. Wah sekali PKPA dapat jutaan ya. Jadi disitulah mereka
menggunakan organisasi advokat ini malah sebagai ladang uang ya, banyak oknum OA. Ya, saya bilang oknum OA ya. Jadi ada oknum-oknum OA ini yang mendirikan organisasi advokat ini tujuannya bukan untuk menjaga marwah advokat, tetapi untuk mencari uang atau mencari kepentingan dia sendiri. Nah, ini yang sangat disayangkan ya, teman-teman ya. Jadi banyak oknum-oknum OA ini yang mulai bermunculan, sehingga disinilah kualitas advokat-advokat di Indonesia ini banyak yang kualitasnya jelek, kualitasnya buruk, teman-teman. Karena kenapa? Ijazah nggak terdaftar dikti dimasukin. Yang namanya nggak terdaftar dikti itu patut dicurigai. Ya, makan bangku sekolah nggak orang itu? Karena kalau dia tidak mengikuti belajar mengajar, dia nggak bikin skripsi, dia nggak ikutin ujian, dia nggak belajar, dia nggak akan mengerti hukum, teman-teman. Cuma apa istilahnya, beli ijazah. Ya, ini sangat disayangkan kalau orang main asal beli ijazah, terus jadi advokat, disumpah, ya kan, masuk organisasi advokat. Dan organisasi advokat main asal terima aja. Ya, KAI itu lumayan baik ya, saya bilang bagus. Kenapa? Ya, saya melaporkan itu Natalia Rusli kemarin itu aduan advokat, aduan etik, teman-teman. Karena kenapa? Situasi dia sama Rasman sama, ijazahnya tuh nggak terdaftar dikti, teman-teman. Saya laporkan ke KAI, akhirnya putusan KAI mencabut kartu advokatnya si Natalia Rusli di sini, teman-teman ya. Abis itu gimana? Dia pindah, teman-teman, ke Pradi Bersatu infonya, atau ke Persadi, dia pindah tuh. Ya kan? Nah, jadi disinilah dimana seorang advokat kalau dipecat dari organisasi advokat satu pindah ke organisasi advokat lain, dari organisasi advokat lain pindah lagi ke yang lainnya lagi, teman-teman. Disinilah sehingga ketika dia pindah-pindah loncat-loncat organisasi advokat, apa yang terjadi? Ya kan, kualitas advokat itu jadi makin menurun. Ya, disiplinnya tidak ada dan mereka jadi tidak takut untuk melanggar hukum. Atau tidak takut untuk memberikan pelayanan yang buruk, kualitas yang buruk, teman-teman ya. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Jadi, untuk organisasi advokat itu biar bisa bagus jadi officium nobile, ya kan, seharusnya itu organisasi advokat itu masuknya ke single bar, teman-teman. Single bar, satu kepemimpinan. Seharusnya ya, idealnya, teman-teman. Karena, kenapa? Contoh, Polri. Polri itu hanya satu kepalanya, Kapolri. Kejaksaan, kepalanya cuma satu jaksa agung. Ya, dia punya bagian pengawas, misalnya polisi bagian pengawasnya Kadifropam, ya kan, yang bisa menertibkan nih kalau anggota-anggotanya dia nggak benar. Sedangkan di organisasi advokat, klien juga bakal bingung. Kalau misalnya ada advokat ngawur, dia laporin ke organisasi advokat. Misalnya contoh deh, oknum advokat Natalia Rusli, tadinya di Pradin, awal dia di Pradin, ya kan. Dilaporin oleh Vera ke Pradin atas apa? Pelanggaran kode etik. Terus dia keluar dari Pradin, pindah ke KAI. Di KAI dilaporin lagi sama klien-klien. Keluar, pindah lagi dia ke Persadi atau Pradi Bersatu ya. Saya nggak tahu dia pindah-pindah. Ya memang haknya dia pindah-pindah di situ. Tapi di sinilah menjadi kesulitan seorang advokat itu untuk dihukum, teman-teman ya, untuk ditindak. Dengan seperti itulah, teman-teman ya, sehingga kualitas advokat itu jadi rendah. Ya sangat saya sayangkan. Bahkan peraturan yang baru, orang nggak mesti advokat boleh bersidang. Itu paralegal, sekarang ada yang namanya paralegal. Jadi nggak mesti disumpah jadi advokat. Waduh ya, jadi makin berantakan aja ini dunia ya. Karena kenapa? Aturan yang amburadul dibikin oleh pemerintah, sehingga wibawa dan kehormatan advokat ini saat ini beda jauh sama dulu ya. Minggu lalu saya baru ketemu sama salah satu advokat senior juga, Pak Ramdan Alamsyah ya. Bang Ramdan bilang, gua ini melihat advokat-advokat sekarang gua bingung, kata dia, curhatan hatinya dia ya. Saya ini asli Betawi, saya sampai pindah ke Bali. Jadi dia sekarang nih lebih banyak punya rumah, punya kantor di Bali dia ya. Dia bilang, bagaimana kalau itu mestinya orang-orang lawyer-lawyer itu harusnya dia balik ke daerah masing-masing, berprestasi di daerah masing-masing, dia bilang ya. Jadi dia melihat bagaimana kalau dulu itu, kata dia, susah sekali untuk menjadi advokat.
Sulit sekali untuk menjadi advokat. Ikut ujian, apa semua segala macam. Gagal ujian, ikut lagi. Kalau sekarang teman-teman ya, sekarang ada oknum organisasi advokat yang nggak usah ikut ujian. Nggak usah ikut PKPA, bayar 25 juta, langsung dapat BAS, langsung disumpah. Selesai. Jadi kalau istilahnya bikin SIM nembak teman-teman ya. Kalau bikin SIM asli 250.000, ini bikin 1 juta, nembak foto doang langsung, nggak usah ujian tertulis, nggak usah ujian praktek. Ini sama. Ya. Jadi ada oknum, saya bilang oknum ya, nggak semua organisasi advokat. Ada oknum organisasi advokat yang orang tinggal bayar aja 25 juta, sudah langsung habis itu apa? Nggak usah ujian, nggak usah ikut pendidikan, ya, nggak usah magang, dibikinin semua. Surat-suratnya dibikinin oleh oknum organisasi advokat itu, dan dia langsung bisa jadi advokat. Sangat mudah, ya. Jadi prosesnya dibikin cepat, simple, teman-teman. Tapi dalam makna yang salah, ya. Jadi teman-teman, berhati-hatilah dalam memilih advokat, ya. Pilih advokat yang benar-benar terdaftar Dikti. Caranya gampang kok teman-teman. Masuk ke pangkalan data Dikti, masukin nama orang tersebut sama jurusan ilmu hukum. Jadi misalnya sarjana hukum, ya namanya lawyernya siapa? Misalnya Hotman Paris. Sarjana hukum, Hotman Paris. Nanti keluar tuh. Ya dia terdaftar nggak di Dikti. Kalau terdaftar di Dikti berarti advokat tersebut oke. Ya secara legalitas, secara ilmu hukum berarti dia sekolah teman-teman. Tapi kalau tidak terdaftar Dikti, no, jangan. Jangan teman-teman. Karena kenapa? Anda sudah malpraktek di situ, di awal udah malpraktek. Ya, sehingga klien-klien aja contoh yang memberikan kuasa ke Rasman kemarin, sekarang pada menggugat, Rasman digugat. Ya, contoh si Richard Lee, ini gugat Rasman 502,5 miliar. Ya. Digugat, karena kenapa? Dia merasa dirugikan oleh Rasman sebesar 2,5 miliar kerugian material dan 500 miliar kerugian imaterial. Karena Rasman ternyata ijazahnya nggak terdaftar Dikti, teman-teman ya. Jadi ini menjadi patokan bagi teman-teman, jangan sembarangan memilih advokat, teman-teman ya. Apalagi Markus yang istilahnya Bapak advokat bukan, wah repot. Jadi pertama selalu cek di Dikti, teman-teman. Kedua, mintakan kopi berita acara sumpah dia. Dia punya nggak BAS? Berita acara sumpah di pengadilan tinggi. Kalau dia nggak punya, maka tadi yang kita baca sesuai pasal 6 Undang-Undang Advokat, itu dia belum boleh berprofesi sebagai advokat, teman-teman. Tolak. Ya. Jadi teman-teman ini harus mengerti, ya kan? Mencarilah lawyer yang benar-benar officium nobile, teman-teman. Sehingga minimal nih yang bibit-bibit buruk ini sudah dihindari dulu, teman-teman ya. Jadi itu saran saya kepada masyarakat, ya, berhati-hati memilih advokat, ya. Dan kepada pemerintah, mohon agar pemerintah ini, ya, benar-benar menjunjung tinggi undang-undang. Kasihan advokat-advokat yang benar-benar mau membela masyarakat. Mereka tuh kesulitan sekarang. Mau ketemu, melakukan pembelaan aja sulit, dipersulit, ya. Kadang-kadang mau ketemu di rutan tuh sulit, harus kasih duit dulu baru bisa ketemu. Ya mau ketemu polisi gitu, polisi minta duit, minta sogokan. Jaksa juga seperti itu, ya kita mau koordinasi, mau minta perinan tembusan itu dimintain duit ya 1 juta atau 2 juta perak. Kalau nggak ada itu dia nggak bakal mau tuh ngeprinin ya. Jadi disinilah teman-teman kita melihat bagaimana advokat itu benar-benar diperlakukan, dipres tuh seolah-olah sebagai kasta yang paling bawah. Dan ini sebenarnya harus berubah. Karena kenapa? Jika tidak berubah, maka penegakan hukum di Indonesia tidak akan menjadi baik. Ya. Jadi hak asasi manusia itu hanyalah teori, hanyalah angan-angan. Tapi kenyataannya nggak akan seperti itu, teman-teman. Ya. Oke, kepada organisasi advokat juga saya minta, ya kan, diperketat di situ ya. Kepada organisasi advokat, terutama bagi kalian kalau mau menerima oknum advokat itu ya berpikir-pikirlah 2, 3, 4 kali ya. Jadi kayak contoh kayak tadi Denis Karyesta memberikan ultimatum, memberikan surat terbuka kepada Pradi Bersatu. Yang terjadi malah Pradi Bersatu gimana? Diam aja. Terhadap seorang wanita dia nggak bisa jawab itu, teman-teman ya.
Saya lihat beritanya kagak ada tuh berita tanggapan balik dari Pradi Bersatu menanggapi Denis Karyesta. Disinilah walaupun itu kewenangan organisasi advokat untuk menerima, tetapi mbok ya sampah tuh jangan diterima gitu loh ya. Karena makanya itulah Denis bilang, Denis sendiri nggak bakal menggunakan advokat dari Pradi Bersatu, kata dia. Nggak bakal mau menggunakan advokat dari Pradi Bersatu. Kenapa? Karena menurut Denis, ya yang tadi dia bilang, karena tidak melakukan verifikasi yang panjang, sehingga kredibilitasnya patut dipertanyakan. Itu jawaban dari Denis ya. Jadi organisasi advokat tolonglah kalian berbenah diri ya. Kualitas kalian tuh dinaikin. Dengar aspirasi masyarakat di situ. Sehingga kenapa? Sehingga organisasi advokat, sehingga profesi advokat itu bisa kalian junjung tinggi. Ya kalian bisa memberikan nilai positif, bukan nilai negatif terhadap image advokat di negara ini, teman-teman ya. Oke, demikian. Terima kasih yang sudah menonton. Yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Karena saya akan memberikan edukasi, saya memberikan penjelasan, saya memberikan opini hukum dengan tujuan mencerdaskan masyarakat ya. Jadi ini bukan berisi pencemaran nama baik. Saya tidak ada maksud untuk mencemarkan nama baik siapapun itu ya. Dan yang disebut di dalam di sini ya kan, ini kepada Pradi Bersatu, ini masukan dari Denis Karyesta ya. Tolong agar diperhatikan itu masukan dari masyarakat ya, jangan diabaikan supaya semuanya menjadi lebih baik, teman-teman ya. Jadi kritik-kritik yang ada ini tolong diambil sebagai kritik yang membangun. Supaya apa? Supaya ada perbaikan di organisasi advokat. Oke? Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Salam cerdas hukum.